Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Romance on the Farm. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lian jatuh dari langit. Tubuhnya mengalami glitch dan tiba-tiba hendak dibunuh. Ia pun berteriak ketakutan meminta untuk keluar. Ternyata itu semua hanyalah sebuah permainan game virtual yang diciptakan oleh Lian bersama teman-temannya di perusahaan yang bernama Miracle. Ia pun sedang menguji game virtual yang baru saja mereka buat. Karena tadi belum siap, ia hendak masuk kembali ke dalam game virtual tersebut. Namun sebelum itu ia menerima telepon dari ibunya. Diceritakan kedua orang tuanya ini telah berpisah. Meski begitu, ibunya terus memeras uang anaknya sendiri dan tidak peduli kepada Lian beserta sang ayah. Karena ibunya menganggap Lian sudah sukses dan harus membalas budi sang ibu. Pusing dengan kehidupan realitanya, ia pun kembali memasuki game virtual tersebut dan terjatuh ke sebuah desa. Karakter yang ia perankan seorang wanita miskin yang hidup di sebuah desa. Ia berada di tengah keluarga yang penuh dengan masalah. Intinya, keluarganya itu memiliki kakek, nenek, 2 orang paman, 3 orang bibi, beserta sepupu-sepupunya. Yang berkuasa saat ini adalah si nenek, yang memiliki temperamen sangat tinggi dan sering marah-marah. Intinya, keluarganya itu selalu ribut dan tidak pernah damai sedikit pun. Pasti ada selalu masalah yang diributkan setiap harinya. Adegan berpindah memperlihatkan seorang pria pemeran utama di film ini. Ia bernama Sen. Belum diketahui identitasnya dan penyebab ia dikejar oleh pasukan pemerintahan. Namun yang pasti, Sen segera menghabisi pasukan pemerintahan tersebut agar bisa melarikan diri. Sementara Lian pergi ke ladang menghirup udara bersih dan segar, ia senang bisa berada di sana, tidak memikirkan masalah kehidupan nyatanya lagi. Sesaat ia mendapatkan sebuah misi, yaitu mengumpulkan 1000 tile emas, yang dimana hal itu membuat Lian menjadi sangat kesal. Mengingat ia hidup di keluarga miskin, mustahil bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apabila gagal, maka ia tidak akan bisa keluar dari game virtual tersebut. Di tempat lain, kereta kuda datang ke desa Sisan, tempat tinggal Lian saat ini. Ternyata orang tersebut adalah paman pertamanya bersama anak dan istrinya. Mereka sehabis dari kota dan berencana pulang ke desa untuk menjodohkan Lian dengan orang kaya. Padahal intinya mereka ingin menjual Lian supaya mendapatkan mahar yang sangat tinggi dari orang kaya tersebut. Setelah tiba di rumah, paman pertamanya yang bernama Soren memberikan hadiah berupa arak dari kota kepada ayahnya, yaitu kakeknya Lian. Lalu mereka semua makan bersama. Terlihat jelas Lian bersama ibu dan ayahnya seperti dikucilkan di keluarga tersebut. Bahkan untuk makan saja mereka dibatasi oleh sang nenek. Di sanalah Lian baru tahu kalau dirinya akan dinikahi dengan seorang pria bernama Sun Li dari keluarga Sun yang terkenal kaya raya. Sesaat ia teringat pertama kali masuk ke dalam game virtual tersebut, ia hampir dibunuh dan tak sengaja melihat papan roh nama Sun Li yang sudah mati. Ia pun segera menolak perjodohan tersebut. Rapat mulai diadakan. Paman pertama terus mendesak Lian untuk segera menikah. Dengan begitu, Sun Li akan memberikan mahar yang cukup besar. Uang tersebut bisa mereka pergunakan untuk keluarga mereka yang miskin ini agar bisa hidup lebih layak. Lian mencoba menjelaskan, Sun Li sudah mati. Keluarga Sun mencari wanita untuk ditumbalkan dan ia tidak mau menjadi tumbalnya. Jelas mereka di sana tidak percaya terhadap ucapannya, terutama paman pertamanya yang sangat berambisi, Lian, untuk segera menikah.
kedua orang tua Lian tidak setuju akan hal itu, namun sayang si nenek justru setuju dan mendesak Lian menerima lamaran tersebut. Dengan segera, Lian pergi dan memilih untuk melompat ke sumur. Awalnya ia hanya pura-pura saja karena terpeleset ia benar-benar tercebur. Beruntung sang ibu berhasil menyelamatkan nyawanya. Kemudian si nenek memasukkan Lian ke dalam gudang dan menguncinya dari luar. Hua anak paman pertama sepupunya Lian, melihat itu semua. Di malam hari, sang ibu melepaskan Lian dari gudang tersebut dan menyuruhnya untuk pergi, supaya tidak dipaksa menikah oleh paman pertamanya beserta neneknya itu. Awalnya, Lian menolak, namun karena sang ibu terus memaksa, mau tidak mau ia pun pergi dari sana. Di perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang terluka, dan tak lain orang itu adalah Shen. Awalnya ia tidak ingin menolong karena tidak ingin terjebak lebih dalam ke dalam game virtual tersebut. Namun karena merasa kasihan, ia pun mau tidak mau menolongnya. Karena salah paham, Shen hampir saja membunuh Lian karena dikira orang-orang dari pemerintahan. Setelah mengetahui Lian sudah menyelamatkannya, ia pun akan membalas budi. Melihat pria tampan sepertinya, Lian sesaat memiliki sebuah ide. Sementara itu, hilangnya Lian sudah diketahui oleh si nenek. Semua orang berkumpul, si nenek menuduh ibu Lian sudah membantu Lian untuk kabur dari gudang. Namun tiba-tiba Lian keluar dari rumah dan pura-pura habis baru bangun tidur, yang membuat sang ibu sangat terkejut kenapa bisa ia masih berada di rumah. Melihat itu, sang kakek lalu membubarkan semua orang. Lian sengaja kembali untuk menyelamatkan ibunya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Wanita utusan dari keluarga Sun telah datang untuk menjemput Lian. Terlihat Lian pura-pura sakit agar bisa mengulur waktu. Hingga tak lama kemudian, Shen datang ke sana sambil membawa seorang bayi. Ia mengaku suaminya Lian dan mereka sudah menikah secara diam-diam, bahkan memiliki seorang anak. Ternyata ini rencana dari Lian untuk menghindari perjodohan tersebut. 这孩子，你终于来了！说好的时辰怎么现在才？我们呢？ Melihat itu, semua keluarganya sangat tidak menyangka. Kedua orang tua Lian hanya bisa terdiam. Sedangkan si nenek yang sangat marah langsung memukulnya. Shen melindungi Lian dari amukan neneknya itu. Sang kakek mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun menyuruh paman pertama mengembalikan uang mahar yang telah diberikan oleh keluarga Sun kepadanya. Paman pertama menjadi panik karena harus mengembalikan uang senilai 500 tel emas tersebut. Kemudian, bayi tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Di sanalah, Shen bersama Lian mengaku kepada sang kakek kalau tadi mereka hanya bersandiwara saja. Sang kakek ternyata sudah tahu akan hal tersebut. Tidak mungkin Lian, cucunya ini sudah menikah, apalagi memiliki anak. Ia juga tidak setuju Lian dipaksa menikah dengan keluarga Sun. Saat kembali, Shen tiba-tiba pingsan karena luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Lian memanggil tabib di desa itu, seorang pemuda yang bernama Wang Yu. Saat diperiksa, Wang Yu menyadari luka di tubuh Shen seperti diserang menggunakan senjata milik pasukan pemerintahan. Namun di sana ia memilih diam dan mencoba mengobati lukanya. Tak lama kemudian, ibu Lian datang menghampiri yang intinya ia sudah tahu. Shen bersama Lian, anaknya, sedang bersandiwara sebagai suami istri untuk menghindari perjodohan tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, ibu Lian bersedia menerimanya tinggal di sana. Shen akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal karena bagaimanapun juga ia sedang dikejar oleh pasukan pemerintahan. Tinggal di keluarga tersebut dan desa terpencil setidaknya bisa menyembunyikan dirinya untuk sementara waktu.
paman pertama menjadi bingung apa yang harus dilakukan karena mereka tidak mungkin bisa mengembalikan uang mahar yang telah diberikan oleh keluarga Sun kepada mereka. Tak lama kemudian, Hua melapor ke orang tuanya mengenai sandiwara yang telah dilakukan oleh Lian. Kalau ternyata Sun bukanlah suaminya dan bayi tersebut merupakan anak orang lain. Keesokan harinya, Lian bersama Wang Yu yang hendak mencari tanaman obat diserang oleh pasukan dari keluarga Sun yang hendak menculik Lian. Untung saja mereka berdua berhasil kabur dan bersembunyi. Sementara itu, Sun pergi ke sebuah tempat dan menyelinap masuk ke dalam. Ternyata tempat itu adalah markas para bandit yang mempekerjakan warga secara paksa. Dan kebetulan anak buahnya bernama Sisan juga dipekerjakan di tempat tersebut. Ia pun mulai mencari cara untuk bisa menyelamatkan anak buahnya di sana. Di malam hari, saat Lian hendak tidur, seseorang meniup asap beracun melalui jendela dan beberapa orang lalu masuk ke dalam untuk menculiknya. Saat terbangun, ia mendapati dirinya diseret secara paksa untuk melakukan ritual pernikahan yang ternyata keluarga Sun telah menculiknya. Kepala keluarga itu, yang kita sebut saja namanya Tuan Sun, sengaja menculik Lian karena sudah membayar uang mahar kepada paman pertamanya. Intinya, Lian hendak dinikahkan dengan Sun Li yang ternyata sudah mati. Lalu kemudian, Lian akan dibunuh supaya bisa menemani anaknya di akhirat. 老爷，事成了吧？ Tepat sebelum dibakar, Lian meminta satu permohonan, yaitu meminta sejumlah uang. Tuan Sun lantas menyuruh anak buahnya memberikan ia sejumlah uang. Saat ini, Lian hanya bisa berharap Sun datang menolongnya. Dan benar saja, orang yang ia tunggu datang ke sana untuk menyelamatkannya. 我已沿途设下记号，你今日是走不了了。 Ternyata Sun tidak sendirian. Ia membawa kakek, nenek, kedua orang tua Lian bersama sang bibi untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Lian mengenai keluarga Sun mencari tumbal adalah benar. Mereka yang melihat itu tidak ambil diam dan segera turun untuk bertarung, meskipun hanya menggunakan sebatang kayu sebagai senjata. Tak lama kemudian, Wang Yu datang ke sana membawa pasukan kepolisian. Tuan Sun beserta seluruh antek-anteknya segera ditangkap. 没事吧？ Sun bersama Lian hendak pergi dari sana, namun sesaat Sun menyadari pasukan kepolisian yang dibawa oleh Wang Yu adalah palsu dan mereka harus segera pergi. Benar saja, salah satu anggota keluarga Sun menyadari polisi di sana adalah pengemis yang sedang menyamar. Kita pun flashback sebentar, ternyata itu adalah benar. Wang Yu mencuri pakaian polisi dan membayar sejumlah uang ke pengemis untuk menyamar. Beruntung, Sun, Lian bersama keluarganya berhasil kabur dari sana. Di malam hari, Ibu Lian memohon kepada kedua orang tuanya untuk menegakkan keadilan bagi anaknya yang hampir saja dibunuh. Ia yakin ini pasti ulah dari paman pertama yang sengaja menjebak Lian. Karena mustahil paman pertama tidak tahu tentang masalah keluarga Sun yang sedang mencari tumbal untuk dibunuh. Sang ayah berjanji akan menegakkan keadilan untuk mereka. Kemudian, Wang Yu mengobati luka di tubuh Sun sehabis bertarung. Di sana, Lian mengucapkan terima kasih karena sudah datang menolongnya.
Sen menjawab ia khawatir keluarga Sun akan kembali lagi untuk balas dendam. Di sana, Wang Yu berkata ia sempat meminta bantuan kepada kantor polisi, namun kepala polisi seperti tidak mau membantu mengenai masalah keluarga Sun. Maka dari itu, ia menyewa pengemis menyamar menjadi polisi. Mendengarkan hal tersebut, Sen menyadari keluarga Sun menyogok pihak kepolisian untuk menutupi kasus ini. Keesokan paginya, paman pertama bersama sang istri menjadi panik karena Hua putri mereka telah diculik oleh keluarga Sun. Di sana ibunya Hua meminta bantuan kepada Lian. Karena sudah sakit hati kepada sang bibi, Lian enggan untuk menolongnya dan pergi dari sana. Ternyata Lian tidak sejahat itu. Meskipun seperti tidak peduli, ia menemui Sen dan meminta bantuannya untuk menolong Hua sepupunya. Namun sayang kini giliran Sen yang menolak karena tidak ada hubungan dengan dirinya. Tidak kehabisan akal, Lian sengaja pergi ke kuil makam para leluhur desa tersebut dan mengambil salah satu papan roh nama leluhur, sehingga semua penduduk desa berlari mengejarnya. Di waktu bersamaan, paman pertama memberitahukan masalah itu kepada sang kakek kalau Hua anaknya sudah diculik. Tiba-tiba mereka melihat Lian dikejar oleh seluruh penduduk desa. Tak lama kemudian, Sen datang menjemput Lian menggunakan kuda yang ternyata ia sudah tahu alasan Lian melakukan ini semua untuk mengumpan seluruh penduduk pergi ke kediaman keluarga Sun agar membantu dan melihat kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sun selama ini. Di waktu bersamaan, Tuan Sun hendak menumbalkan Hua untuk dinikahi dengan anaknya yang telah mati. Lalu kemudian Hua akan dibunuh. Beruntung, Sen bersama Lian dan seluruh penduduk desa telah tiba di sana dan melihat apa yang sedang terjadi. Yang pada akhirnya Hua berhasil diselamatkan. Singkat cerita, papan roh nama leluhur dikembalikan lagi di kuil tersebut. Lian meminta maaf atas tindakannya, sedangkan si kakek menjelaskan maksud dari cucunya itu melakukan ini semua kepada pengurus kuil. Sementara di rumah, paman pertama dipaksa oleh pihak keluarga Sun untuk mengembalikan uang mahar yang telah diberikan. Sang kakek datang ke sana menyuruh anaknya itu segera mengembalikannya. Namun sayang, paman pertama menjawab uang tersebut sudah habis. Singkat cerita, rapat keluarga diadakan. Paman pertama, istrinya beserta Hua langsung disidang. Mereka pun akhirnya mengaku uang mahar yang diberikan bukan 500 tael emas, melainkan 1000 tael emas. Dan sebenarnya uang itu mereka pinjam saat masih hidup di kota. Dan uang tersebut sudah habis mereka gunakan untuk memenuhi kehidupan mereka saat di kota. Karena keluarga Sun mencari seorang menantu perempuan, mereka pun berinisiatif menjodohkan Lian kepada keluarga Sun sebagai bentuk pelunasan hutang mereka. Namun mereka bersumpah tidak tahu kalau keluarga Sun berniat menjadikan Lian sebagai tumbal. Setelah kejadian ini semua, mereka pun mulai kebingungan bagaimana caranya mengganti uang tersebut, sementara keluarga mereka sangatlah miskin. Sang kakek lalu memiliki sebuah ide, yaitu meminjam uang kepada keluarga Jin karena keluarga Jin membuka bisnis pinjaman online. Di malam hari, setelah melewati serangkaian tragedi, hubungan Sen bersama Lian semakin dekat satu sama lain. Lian sesaat bertanya identitas dan dari mana ia berasal, kenapa bisa hebat dalam bertarung. Namun tetap saja Sen menyembunyikan identitasnya. Kesal mendapatkan jawaban seperti itu, Lian lalu pergi. Sen hanya tersenyum melihatnya. Sen pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan anak buahnya yang bernama Sisan. Lalu tak lama kemudian datang seseorang ke sana yang ternyata itu adalah Sisan.
Ia pun berkata, para bandit yang menculiknya ini merupakan bandit yang sedang menyamar menjadi tim opera untuk merampok harta beserta uang para penjabat. Melihat itu, Sen berniat membawanya pergi, namun tak lama kemudian pemimpin kelompok bandit, seorang wanita bernama Yu, datang ke sana bersama pasukannya. Lalu pertarungan pun tak dapat dihindari. Sen berhasil melumpuhkannya, namun sayang, si San, anak buahnya di sana juga berhasil dilumpuhkan oleh para bandit tersebut. Kesepakatan pun terjadi. Yu meminta sejumlah uang kalau ingin menebus si San. Terpaksa, Sen menyanggupi permintaannya. Lalu keesokan hari, ia pun menjual puisi yang ia buat di pasar. Karena memiliki wajah tampan, tidak sulit baginya untuk menjual puisi tersebut. Bahkan semua wanita mengantri dan rela membayar mahal untuk satu buah lukisan miliknya. Kebetulan, Lian datang ke sana dan sangat terkejut melihatnya. Setelah pulang, Lian yang tidak tahu apa-apa justru mengambil setengah hasil penjualan puisi tersebut dengan alasan uang sewa yang harus dibayar oleh Sen selama tinggal di rumahnya. Setelah itu, mereka pergi ke ladang. Lian hampir saja terjatuh. Sen segera membantunya. Dari sanalah benih-benih cinta mulai tumbuh. Secara bersamaan, Wang Yu melihat itu. Ia yang sejak awal juga menyukai Lian menjadi sangat cemburu. Sen menyadari akan kedatangannya. Maka dari itu ia semakin membuat Wang Yu cemburu untuk menunjukkan kalau Lian adalah miliknya. Sementara itu, Hua memberitahukan kepada bibi bungsu yang bernama Melati kalau Lian memiliki banyak uang yang disembunyikan dan mereka harus segera melaporkannya kepada sang nenek. Karena prinsip keluarga mereka, semua uang harus diserahkan kepada sang nenek. Setelah Hua berhasil menghasut bibinya itu, kemudian si nenek datang ke rumah Lian dan mengambil uang miliknya. Pertengkaran sempat terjadi karena Lian tidak terima uang hasil jeripayahnya diambil begitu saja. Namun si nenek menegaskan prinsip keluarga mereka, semua uang harus diberikan kepadanya. Lian awalnya sempat memberontak, namun sang ayah dan ibunya segera menghentikan. Sadar ini pasti ulah dari Hua Lian segera menghampirinya sambil membawa sebatang kayu. Hua sangat ketakutan, namun ia berdalih bukan ia yang membocorkan rahasia mengenai Lian memiliki banyak uang. Di sana, Lian yang tidak memiliki bukti hanya bisa mengancam agar tidak mengganggu ia dengan keluarganya lagi. Sementara itu, Sen mengintip para bandit dari tim opera kemarin malam yang dipimpin oleh Yu sedang merampok barang-barang milik keluarga Song. Keluarga Song merupakan salah satu penjabat di kota tersebut. Yu bersama kelompok banditnya tidak segan-segan menghabisi pasukan milik keluarga Song di sana. San berusaha mengejar kelompok bandit tersebut agar mengetahui tempat persembunyian mereka. Namun sayang ia kehilangan jejak. Di malam hari ia pun pergi menemui si San untuk menceritakan masalah tersebut. Kalau kelompok bandit tim opera tersebut bukan kelompok biasa. Para bandit itu selalu menargetkan keluarga Song untuk dirampok. Maka dari itu, si San dipinta untuk tetap berada di kelompok bandit itu agar bisa mendapatkan informasi apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Sementara itu, ibu Lian sedang berjalan karena sedang mengandung. Tak sengaja ia bertemu dengan salah satu warga. Namun warga tersebut terkejut tiba-tiba melihat ibu Lian langsung menghilang begitu saja.
Setelah itu, Lian yang berada di ladang mendapatkan informasi ibunya keguguran. Mendengarkan hal itu, ia pun segera pulang ke rumah. Terlihat tabib berusaha mencoba memeriksanya, namun sayang anak di dalam kandungan ibunya sudah keguguran, bahkan nyawa ibunya dalam kondisi kritis. Tabib di sana tidak memiliki kemampuan untuk mengobati. Di saat sedang panik-paniknya, si nenek justru menjadi kesal atas masalah yang terjadi. Ia tidak mau mengeluarkan uang untuk membiayai pengobatan. Jelas hal itu membuat Lian menjadi sangat marah. San lalu pergi untuk memanggil Wang Yu yang juga seorang tabib. Di malam hari, Wang Yu segera mengecek kondisi Ibu Lian dan memberikan beberapa obat-obatan untuk menyelamatkannya. Sementara di luar, Sen menjaga pintu masuk karena si nenek terus berusaha masuk. Lalu si nenek berteriak supaya pasrah saja apabila Ibu Lian meninggal. Berarti sudah ajalnya. Daripada menghabiskan uang yang belum tentu Ibu Lian bisa selamat. Tak lama kemudian, Lian keluar memarahi sang nenek yang seperti tidak peduli dan menyumpahi ibunya untuk meninggal. Sen melerai pertengkaran mereka berdua. Syukurnya, Wang Yu berhasil menyelamatkan nyawa Ibu Lian. Ayah Lian segera mengabarkan berita bahagia itu kepada sang ayah, yang membuat sang kakek merasa senang menantunya baik-baik saja. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka berdua duduk istirahat setelah sibuk semalaman. Lalu sepupu Lian, anak paman kedua yang bernama Li juga datang ke sana. Gerak-geriknya seperti mencurigakan. Ia khawatir terhadap kondisi ibu Lian, namun tidak berani untuk masuk dan memilih pergi. Melihat itu, Sen curiga ada yang tidak beres. Ia pun pergi ke lokasi tempat kejadian, tempat Ibu Lian terjatuh. Di sana ia menemukan sebuah batu besar yang disembunyikan oleh seseorang di balik rumput ilalang. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah tali tambang di area sekitar. Tak lama kemudian, Wang Yu datang yang ternyata ia juga menyelidiki hal tersebut dan curiga jatuhnya Ibu Lian pasti ulah seseorang. Sen bersama Lian mulai menginterogasi Li untuk mengakui siapa yang membuat Ibu Lian sampai terjatuh. Di sana, Li begitu sangat ketakutan namun ia tidak berani untuk buka mulut. Sen menunjukkan tali tambang dan memiliki bekas darah. Untuk menemukan pelakunya cukup mudah, tinggal mencari seseorang yang tangannya terluka. Maka orang tersebut adalah pelakunya. Melihat itu, mau tidak mau, Li mengakui kalau semuanya ini perbuatan dari bibi bungsu mereka, yaitu Melati, yang disuruh atau dihasut oleh Hua Er. Sementara itu, si nenek sangat terkejut karena anak terakhirnya ini atau bibi bungsu Lian merupakan pelaku yang menyebabkan Ibu Lian keguguran. Kalau kalian masih bingung, Melati ini anak si nenek yang terakhir atau keempat yang masih belum menikah. Melati mengaku ia dihasut oleh Hua Er untuk melakukan ini semua. Mendengarkan hal tersebut, si nenek akhirnya sadar sifat licik yang dimiliki oleh Hua Er cucunya tersebut. Singkat cerita, Melati yang merasa ketakutan dan bersalah mengakui semua kesalahannya. Mendengarkan itu, ayah Lian begitu sangat marah karena tindakannya itu membuat Ibu Lian hampir saja meninggal. Melati mengaku ia dihasut oleh Hua Er untuk melakukan ini semua. Tak lama kemudian, Hua Er juga diseret ke sana untuk mengakui kesalahannya. Perdebatan lalu terjadi, yang intinya sang kakek kepala rumah tangga menyuruh ayah Lian memberikan hukuman kepada Melati bersama Hua Er. Sayangnya ayah Lian bingung harus bersikap seperti apa karena ia masih dalam kondisi bersedih. Si nenek dengan entengnya menyuruh ia untuk memaafkan saja apa yang dilakukan oleh Melati. Mendengarkan hal tersebut, Lian menjadi sangat marah. Saking marahnya, ia pun lalu setuju dengan perkataan si nenek, yaitu melupakan masalah yang terjadi saat ini. Namun satu hal yang harus mereka ingat, apabila Lian membuat masalah atau sampai membunuh sekalipun, mereka juga harus melupakan masalah yang terjadi, sama seperti apa yang terjadi saat ini. Mendengarkan itu, semua orang pun langsung terdiam.
Lalu di malam harinya, Hua diculik oleh Lian dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu ia pun memukulnya sebagai bentuk balas dendam. 还有哪儿受伤了没有？慢点，慢点，这是谁干的？ Keesokan harinya, datang segerombolan orang ke desa tersebut dan pergi ke rumah Lian. Yang ternyata orang-orang itu adalah kakek, nenek beserta paman-paman Lian dari sebelah ibunya. Si nenek yang melihat kedatangan mereka menjadi sangat ketakutan apabila masalah yang terjadi saat ini mengenai ibu Lian sampai didengar oleh mereka. Dan benar saja, di sana Ibu Lian menceritakan semua masalah yang terjadi kepadanya, yang menyebabkan ia keguguran dan hampir meninggal. Tentu saja, nenek Lian ini menjadi sangat marah. Ia pun merencanakan untuk mereka semua supaya pisah rumah dan pisah harta, agar kelak kehidupan mereka ke depannya bisa lebih baik dan tidak ada yang mengganggu lagi. 弟弟这回可硬。 Kedua belah pihak keluarga telah sepakat yang intinya atas masalah dan penderitaan yang telah dialami oleh Ibu Lian beserta ayah Lian, kini solusinya yaitu pisah rumah dan pisah harta. Paman pertama dan paman kedua menandatangani persetujuan. Begitu juga dengan ayah Lian. Meskipun agak sedikit berat, namun itu adalah yang terbaik untuk dirinya beserta anak dan istrinya di masa depan. Terlihat sang kakek hanya bisa bersedih melihat ini semua. Singkat cerita, kakek nenek dan paman Lian dari sebelah ibunya kini telah pergi karena kedatangan mereka hanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Di malam hari, si nenek masih tidak terima Lian bersama keluarganya sudah pisah rumah dan pisah harta dengannya. Tidak hanya itu, rumah Lian sudah dibuat pagar dari batu sebagai pembatas. Si nenek menghancurkan pagar batu tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah itu, Lian keluar dan si nenek segera pergi. Ia pun melihat pagar batu di rumahnya sebagian sudah hancur dan ia sadar itu pasti perbuatan si nenek. Ia lantas mencoba memperbaikinya. Sen datang ke sana untuk menghentikan dan memiliki sebuah ide, yaitu menanam sebuah tanaman untuk menutupi lubang di pagar tersebut supaya lebih estetik. Lian tak sengaja melihat Sen yang sedang pergi, ia pun mengikuti dari belakang dan mendapatinya mendatangi kediaman keluarga Song. Ternyata di kediaman keluarga Song sedang diadakan sebuah pesta. Sen yang melihat Lian juga datang ke sana lantas menyuruhnya untuk pergi. Lian awalnya tidak mau pergi. Karena hal itu, Sen terpaksa menjelaskan kedatangannya ke sana untuk mengambil sebuah barang. Mungkin saja pertarungan akan terjadi dan ia tidak ingin melihatnya ikut terjebak. Lian meminta dijelaskan apa yang sedang dilakukannya. Tetap saja, Sen tidak mau menceritakan secara detail. Karena itu, mau tidak mau, Lian pergi dari sana. 赶紧回去。 Lalu kita diperlihatkan sosok Tuan Song, penjabat di kota tersebut. Dan pesta itu merupakan perayaan hari ulang tahunnya. Sedangkan Sen bersama Si San mulai bergerak dan mereka mencari sebuah buku akuntansi milik Tuan Song. Asalkan mendapatkan buku itu, mereka bisa segera meninggalkan kota tersebut. Tak lama setelah itu, Lian tak sengaja melihat Sen bersama Si San menyamar menggunakan pakaian pelayan. Ia pun tidak jadi pergi dan memilih untuk tetap menunggu.
Mereka berdua memasuki ruangan milik Tuan Song. Setelah lama mencari, buku akuntansi itu belum ditemukan. Namun sesaat, Sen menemukan sebuah ruangan rahasia yang memiliki bekas telapak tangan. Setelah masuk, akhirnya buku itu pun berhasil ditemukan yang ternyata berada di dalam sebuah kotak. Sayangnya terdapat sebuah mekanisme di kotak tersebut yang membuat mereka tidak bisa asal buka saja. Tak lama kemudian datang perampok yang juga datang ke sana untuk mencuri harta benda milik Tuan Song. Mereka berdua pun segera bersembunyi. Sementara Lian berinisiatif menyamar menggunakan topeng dan naik ke atas panggung untuk mengalihkan perhatian. Karena ia sadar apa yang dilakukan oleh Sen saat ini sangat berbahaya. Setidaknya ia bisa memberikan sedikit bantuan. Kembali ke mereka berdua, Sen melihat Yu di sana. Ia pun sadar perampok ini adalah kelompok bandit tim opera. Akhirnya keberadaan mereka berdua pun ketahuan. Sen berusaha menutupi kedatangannya yang menginginkan buku di dalam kotak tersebut. Pertarungan lalu terjadi. Buku itu pun berhasil didapatkan oleh Sen. Sayangnya, Yun langsung merebutnya dan mengetahui buku itu yang sedang diincar olehnya. 原来你们要的是这个。 Mereka lalu keluar dan sangat terkejut melihat Lian menyamar dan berada di atas panggung. Karena perampokan itu sudah ketahuan oleh Tuan Song, Sen segera naik ke atas panggung untuk membawa Lian pergi dari sana. Di malam hari, Sen memarahinya karena sejak awal ia sudah menyuruhnya pergi, namun tidak pergi. Apa yang dilakukan oleh Lian saat ini sangat membahayakan dirinya sendiri. Lian justru marah balik kepadanya sebab ia sudah membantu untuk mengalihkan perhatian, bukannya berterima kasih, namun dimarahi olehnya. Menit 12:09. Sementara itu, Tuan Song menemui seseorang bernama Tuan Wu, pemimpin serikat dagang. Tuan Song melapor buku akuntansi telah dicuri. Apabila jatuh ke tangan kaisar negara, maka korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal yang telah mereka lakukan akan ketahuan. Tuan Wu menjadi marah dan memerintahkannya untuk segera menemukan buku tersebut. Apabila gagal, maka Tuan Song akan menerima akibatnya. Sementara itu, Sen pergi ke penginapan yang kemarin digunakan oleh Yu bersama kelompok bandit tim operanya. Pemilik penginapan berkata tempatnya dihancurkan dan kini menjadi berantakan. Sen lalu menemukan sebuah pakaian yang digunakan oleh Yu bersama kelompoknya memiliki bekas kapur. Karena penasaran, ia pun mengambilnya. Kemudian ia memberikan sehelai kain yang memiliki bekas kapur tersebut kepada Sisan untuk diselidiki. Sisan lalu menemui Wang Yu untuk bertanya mengenai kapur di kain tersebut. Wang Yu melihat dan mengetahui kapur itu digunakan untuk mengusir serangga dan serangga tersebut banyak dijumpai di area pegunungan arah selatan. Mendapatkan informasi itu, ia pun memberitahukan kepada Sen dan esok hari mereka akan segera pergi berangkat. Sen meminta waktu karena ia harus berpamitan kepada Lian terlebih dahulu sebelum pergi. Singkat cerita, Sen mengajak Lian ke suatu tempat yang berada di dalam goa. Tempat itu sangat indah dan tersembunyi yang bisa digunakan oleh Lian untuk bercocok tanam. Kemudian mereka mengobrol. Di sana, Sen ingin berpamitan karena sebentar lagi akan pergi. Namun ia ragu untuk mengatakan hal tersebut. Ia pun bertanya apa yang ditakutkan olehnya. Lian menjawab yang paling ia takutkan adalah perpisahan. Maka dari itu sebisa mungkin apabila berpisah dengan seseorang, ia akan langsung pergi tanpa berpamitan. Mendengarkan hal tersebut, Sen akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. 真的假的？
Singkat cerita, setelah pulang, Lian hendak mengajak Shen pergi bersamanya. Saat masuk ke dalam kamar, sebuah surat terletak di atas meja yang ternyata Shen sudah pergi. Melihat isi surat tersebut, Lian sangat bersedih. Ia pun berlari mencarinya. Namun sayang sudah terlambat, Shen telah meninggalkan desa tersebut. 我姐，我怎么慌的？可真是饿了吗？